warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Apriyati Cahya dengan NIM 082, Vina Aryani 289, Nur Saidah 300, Nabila Ilmanidar 311, dan saya sendiri Lutfi Azizatunisa dengan NIM 338. Pada kelompok kami ini, kami mendapat tema pembahasan yaitu metode kuantitatif survei. Yang pertama yaitu penelitian kuantitatif metode survei. Dalam dunia penelitian pendidikan kuantitatif terdapat beberapa metode yang dapat digunakan oleh seorang peneliti. Salah satunya adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei. Penelitian survei merupakan penelitian dengan mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakan melalui angket atau interview supaya nantinya menggambarkan berbagai aspek dari populasi. Menurut Frankel dan Wollen 1990. Penelitian pendidikan dengan metode survei ini digunakan untuk menghimpun informasi terkait bakat, cita-cita, kebiasaan, hobi, penggunaan waktu senggang, nilai, keinginan, pendapat, pendirian, dan sebagainya. Data terkait keadaan dan perkembangan sekolah juga dapat dihimpun melalui metode survei. Konteks penelitian kuantitatif metode survei. Dalam penelitian survei, biasanya digunakan rumus statistik sederhana untuk menganalisa data, yaitu antara lain mean, menunjukkan rata-rata, median, menunjukkan nilai tengah dalam satu distribusi nilai, modus, menunjukkan nilai yang paling banyak muncul, standar deviasi atau SD, menunjukkan rata-rata deviasi masing-masing nilai dari mean, dan persentase, menunjukkan proporsi kelompok tertentu dalam populasi. Oleh Rukminingsih dalam Birch, W. R. Jal, G. P. Gal, M. D. 2020 ayat 70. Langkah-langkah penelitian. Yang pertama, menunjukkan rumusan pertanyaan penelitian. Yang kedua, membuat desain survei. Yang ketiga, mengembangkan instrumen survei berdasarkan. Yang keempat, menentukan sampel. Yang kelima, melakukan riset. Yang keenam, mengumpulkan data. Yang ketujuh, menghitung data. Yang kedelapan, pengujian hipotesis. Yang kesembilan, menyimpulkan teori-teori yang ada dengan data fakta yang empiris. Yang ke-10, penyusunan atau formulasi konsep. Yang ke-11, membuat kesimpulan dan rekomendasi. Instrumen merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Instrumen merupakan memiliki peranan penting dalam penelitian sebagai alat untuk mengumpulkan informasi dalam bentuk data. Adapun yang menjadi instrumen penelitian selesai jelas sebagai berikut ini. Selanjutnya, instrumen penelitian kuantitatif metode survei. A. Kuesioner merupakan pertanyaan tertulis. Dalam menggunakan kuesioner, maka peneliti akan banyak mendapatkan data secara keseluruhan. B. Salah dalam menggunakan skala, maka sehingga jawaban dari subjek akan lebih bersifat konseptual sesuai dengan konsep masing-masing individu. Ada peran interpretasi dalam menjawab pertanyaan serupa dengan rating, di mana jawaban kita menunjukkan tingkat akan kesetujuan dan ketidaksetujuan. Yang C, tes. Dalam menggunakan tes, maka pertanyaan yang diajukan juga memiliki standarisasi dan norma yang berlaku terhadap jenis tes yang digunakan sebagai alat tes. Kemudian yaitu kelebihan metode survei pada penelitian kuantitatif. Yang pertama, penelitian survei bersifat serbaguna atau versatility, yang artinya adalah dapat digunakan untuk menghimpun data hampir dalam setiap bidang dan permasalahan. Kemudian yang kedua,
Penggunaan survei cukup efisien atau efisiensi, yaitu dapat menghimpun informasi yang dapat dipercaya dengan biaya yang relatif murah. Kemudian yang ketiga, penelitian kuantitatif dengan metode survei ini dapat menghimpun data tentang populasi yang cukup besar dari sampel yang relatif kecil. Kemudian yang terakhir, kelebihannya adalah dapat digunakan berbagai teknik pengumpulan data, diantaranya adalah kuesioner seperti angket, wawancara, dan observasi. Kelemahan metode survei. A. Mutu informasi sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan responden untuk bekerja sama, khususnya jika topik yang sedang diteliti terlalu sensitif. B. Terlalu sering para responden merasa diharuskan mengajukan opini, padahal mereka tidak memilikinya, sehingga keabsahan jawaban menjadi sulit. C. Para responden juga bisa menerjemahkan pertanyaan atau konsep secara berbeda dari yang dimaksud oleh peneliti. Untuk kesimpulannya adalah, penelitian survei merupakan penelitian dengan mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakan melalui angket atau interview, supaya nantinya menggambarkan berbagai aspek dari populasi. Penelitian survei biasanya menggunakan rumus statistik sederhana. Min menunjukkan rata-rata, median menunjukkan nilai tengah dalam satu distribusi nilai. Modus menunjukkan nilai yang paling banyak muncul. Standar deviasi menunjukkan rata-rata deviasi masing-masing nilai dari min. Dan persen menunjukkan proporsi kelompok tertentu dalam populasi. Sekian dari kelompok kami. Semoga materi yang kami paparkan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.